kecuali nanti ketika saudara-saudara ingin mencoba menjawab ya, atau mengajukan pertanyaan di bagian akhir. Ya. Saudara juga boleh bertanya saat proses perkuliahan kita ya, di masing-masing poin yang akan kita bahas. Baik, kita mulai. Sebagaimana yang saya nyatakan, saudara-saudara, kali ini kita akan bahas kalimat efektif. Singkatnya, kata efektif yang ada di poin pembahasan kita kali ini adalah kalimat yang kita buat, ya, itu substansinya, ya, maksudnya harus persis sama apa yang didapatkan oleh pendengar atau pembaca dengan apa yang sebenarnya diharapkan oleh atau disampaikan oleh penulis atau pembicara. Nah, kita langsung saja beralih ke salindia berikutnya, yaitu mengenai syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama sekarang di situ tertulis kesepadanan struktur. Kita ke poin A. Saudara-saudara, sebagaimana yang saya nyatakan tadi, sekaligus hubungan antara perkuliahan sebelumnya dengan perkuliahan saat ini adalah soal SPO-PLK, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap dan keterangan itu penting ya, tidak hanya sekadar menentukan atau menyebut-nyebut saja SPOK biasanya dikenal oleh orang pada umumnya, tetapi kemampuan menentukan SPO-PLK itu sangat dibutuhkan ketika kita memvonis sebuah kalimat benar atau salah. Contohnya pada poin A ini. Salah satu syarat kalimat benar standar minimalnya adalah harus adanya S dan P. Nah, di salindia ini dan salindia seterusnya itu telah saya hadirkan kalimat-kalimat yang bertanda asteris ya. Saudara-saudara bisa lihat di sebelah kiri kalimatnya ada tanda asteris, itu artinya kalimatnya tidak berterima alias salah. Nah, tugas saudara-saudara selama proses ke depan ini adalah menentukan, ya, menganalisis kemudian menentukan dan memvonis mana yang salah di situ, sesuai dengan judul yang sedang kita bahas atau poin yang sedang kita bahas. Nah, pertama ini adalah berarti kalau syaratnya adalah hadirnya S dan P, berarti kalimat ini ada ketidakhadiran S atau ketidakhadiran P. Nah, pertanyaannya sekarang siapa yang bisa menganalisis kemudian mencoba menentukan kira-kira yang tidak ada yang mana? Ya, dan tentu dengan alasannya, oh ini tidak ada Pak karena yang di situ hanya ada ini, atau fungsi ini. Silakan yang ingin mencoba menjawab. Saya ingatkan, baik, sebelum saya persilakan, saya ingatkan tidak apa-apa salah ya, jangan khawatir, jangan takut salah karena kita sedang belajar, saudara-saudara. Jadi sampaikan saja, ya, salah dan benar itu ada poin masing-masing di saya. Silakan yang pertama tadi. Melinda Septiani, ya, sebentar ya, saya catat dulu. Melinda ya. Ya Pak. Ya, silakan Mbak Melinda Febriani mencoba menganalisis lalu menentukan apa yang tidak ada di kalimat itu sehingga kita vonis sebagai kalimat yang tidak efektif. Silakan. Yang tidak ada itu subjek Pak, karena dalam kalimat dalam bab ini merupakan K dan bukan S, meskipun ada kata ini karena adanya kata dalam yang merupakan jenis preposisi atau kata depan, sehingga unsur tersebut menjadi perasa preposisi yang merupakan K, Pak. Jadi bukan subjek gitu. Bukan subjek ya, bagus ya Mbak Melinda. Berarti benar-benar memperhatikan video pembelajaran yang sebelumnya ya. Bahwa kita tahu subjek itu umumnya posisinya kan ada di depan, paling depan, kecuali pada struktur inversi atau keterangan ada di depan subjek. Artinya subjek selalu di depan kan. Nah, di sini kita lihat saudara-saudara, subjeknya sebenarnya ada kalau kata dalam dihilangkan. Bukan begitu ya? Nah, sehingga subjeknya adalah kata bab ini, lalu membicarakan adalah predikatnya, dan beberapa hal adalah objeknya. Nah, kata dalam di sini yang membuatnya keliru. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Melinda tadi, bahwa dalam merupakan preposisi, ya, sehingga dalam itu harus ada temannya, pasangannya, menjadi sebuah frasa preposisi tadi ya, yaitu dalam bab ini. Nah, karena bab ini diambil oleh kata dalam sebagai sebuah frasa preposisi, artinya subjeknya tidak ada. Nah, sehingga kalimat ini tidak bisa, jangankan efektif ya, dikatakan standar pun belum karena tidak memiliki subjek. Nah, jadi begitu ya. Kira-kira sudah bisa dimengerti yang lain? Ya, sudah Pak. Bisa Pak.
Ya, jadi hati-hati, pesan saya adalah orang-orang kadang-kadang misalnya melihat kalimat ini bisa jadi dikatakan benar, padahal ternyata salah kan. Ya. Nah, pesan yang kedua adalah preposisi di awal kalimat itu hanya dihati-hatikan ya. Jadi hati-hati ketika ada preposisi. Tidak selamanya preposisi di awal kalimat membuat kalimat salah. Ya, misalnya, kalau kalimat ini saya ubah menjadi dalam bab ini dibicarakan beberapa hal, predikat yang tadi membicarakan aktif saya ganti menjadi dikan, jadi dibicarakan, kalimatnya akan tetap berterima meskipun preposisi mengawali kalimat. Karena apa? Kalau saya bolak-balik kan bisa, misalnya beberapa hal dibicarakan dalam bab ini. Ya. Jadi hati-hati ya. Kita mengatakan hanya berhati-hati ketika ada preposisi di awal kalimat. Kalau dipertahankan membicarakan, kita coba balik. Beberapa hal membicarakan dalam bab ini, kan tidak bisa. Ya, jadi itu contoh-contoh yang bisa kita analisis, ya, kita teliti lebih dalam berkaitan dengan kalimat-kalimat tertentu. Baik, kita anggap beres untuk yang kehadiran S dan P pada sebuah kalimat agar bisa dikatakan efektif. Sekarang kita ke poin kedua, saudara-saudara, yaitu judulnya jelas ya, hindari subjek ganda. Pertanyaannya sekarang adalah yang mana yang disebut subjek ganda di Salindia ini? Silakan. Ada yang mau coba? Siap, silakan. Saya, Pak. Langsung sebut nama ya. Kalau Azra. Siapa? M. Izyami Azra, Pak. M. Izyami Azra. Yami ya? IZY. Oh, Izyami. Ya, Pak. Azra. Silakan Mas M. Izyami Azra. Coba. Hanya yang mana subjeknya? Yang dimaksud subjek ganda di sini tuh soal itu dan kami. Soal itu dan kami. Ya, baik. Bagus. Saya persilakan, tadi ada perempuan juga, ya. Saudara-saudara yang perempuan yang ingin menjawab juga sudut pandang yang berbeda. Bersepakat atau belum bersepakat dengan jawaban Mas M. Izyami Azra? Sepakat, Pak. Ya. Ada yang tidak? Saya mencari yang tidak bersepakat. Kira-kira ada atau tidak? Tidak ada ya? Boleh saya Pak, ubah? Boleh, silakan Mas Izyami Azra. Pemeriksa subjek gandanya di situ kami dan para mahasiswa itu mungkin Pak. Oh, berubah lagi ya, padahal tadi sudah hampir benar. Baik, tidak apa-apa ya, sudah saya catat. Terima kasih Mas Izyami Azra. Subjek ganda, ingat, ya tadi sudah benar menyatakan bahwa kami itu adalah subjek. Tadi saya dengar hanya soal itu yang disebut sebagai subjek. Seharusnya dari awal ya, yaitu pemeriksaan soal itu. Jangan lupa ya bahwa subjek selalu berada di depan kan, kecuali pada kondisi yang saya sebutkan tadi. Lalu subjek biasanya diakhiri oleh kata ini, itu, tersebut kan. Artinya berarti subjek ganda yang dimaksud pada poin ini adalah pemeriksaan soal itu dengan kata kami. Yang para mahasiswanya bukan subjek, karena sama sekali tidak berada di depan. Ya, jadi jelas ya. Nah, yang diharapkan di syarat-syarat kalimat efektif pada poin B ini, hindari subjek ganda. Jadi jangan sampai membuat kalimat yang subjeknya ganda. Bagaimana cara kita tahu kalimat subjek ganda? Tentu dengan memanfaatkan pembelajaran sebelumnya, ya, video sebelumnya. Soal yang tadi saya ulas-ulas terus ya, kemampuan menentukan subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Berikutnya kita ke Salindia yang ketiga ya. Poin C sekarang. Judulnya adalah hindari kata penghubung koordinatif di awal kalimat. Kira-kira siapa yang bisa menganalisis ini lalu memvonis yang salah itu yang mana? Silakan. Langsung sebut nama ya. Dan jangan lupa aktifkan kamera ketika saudara-saudara menjawab pertanyaan. Sekaligus dengan mikrofon. Silakan. Ya, diperhatikan judulnya, hindari kata penghubung koordinatif di awal kalimat. Yang mana yang kata penghubung di situ?
Sedangkan. Ya, betul. Sedangkan ini dengan siapa? Junior, Pak. Junior. Junior siapa? Junior Safitri. Ya, silakan Mbak Junior Safitri. Salah pun tidak apa-apa ya, karena kita sedang belajar. Silakan. Yang salah di situ karena apa ya? Apa yang salah, lalu apa alasannya? Terus. Ya, aduh. Tidak ada kata aduh di situ, adik yang ada ya. Adik merantau kata sedangkan. Ya, kata apa yang salah? Sedangkan kakak. Tetap. Aduh, adik merantau ke kota sedangkan kakak. Ya, fokus ke konjungsinya. Oh, Tetap mendukung itu konjungsi. Tadi kan disebut sedangkan. Betul, yang salah di situ adalah sedangkan. Nah, sekarang alasannya? Soalnya sedangkan itu dia apa namanya? Adik merantau ke kota. Apa? Adik merantau ke kota. Kan kakak tapi desa. Adik merantau ke kota. Apa kira-kira? Adik merantau ke kota, namun kakak tetap di desa. Baik, atau yang lain dahulu ya, sambil dicari-cari Mbak Junior. Saya Pak, ya. Iqbal Mulyaman. Saya Pak. Mas Iqbal, yang pertama sebut nama yang saya silakan dahulu ya. Iqbal Ya, Pak. tadi? Kata penghubungnya sedangkan itu Nama salah. lengkapnya? Iqbal Nama Mulyaman. lengkap Mulyaman ya? Ya. Silakan Mas Iqbal Mulyaman. Kata penghubungnya itu sedangkan di situ salah karena dia itu ada di awal kalimat. Selesai Ya. kata kota itu ada tanda titik, Pak. Baik, seharusnya tidak ada ya? Ya. Baik. Ya, terima kasih Mas Iqbal Mulyaman sekaligus Mbak Junior Safitri. Mas Iqbal sudah benar. Nah, sekarang ingin sekali saya terangkan. Tolong ini diingat-ingat betul ya, bahwa konjungtor itu saudara-saudara ada 4. Pertama ada yang koordinatif namanya, seperti yang sedang saudara lihat ini ada sedangkan, dan, atau, serta, ya diingat-ingat ya, salah beberapa contoh yang koordinatif. Ada yang subordinatif. Yang subordinatif itu adalah ya misalnya agar, ya kan, karena, ya, dan kawan-kawannya. Jadi koordinatif, subordinatif. Ada yang korelatif. Korelatif ini adalah konjungtor yang atau kata penghubung yang berpasangan. Misalnya tidak harus berpasangan dengan tetapi. Nah, jadi tidak A tetapi B, tidak boleh dipertukarkan pasangannya. Bukan pasangannya dengan melainkan. Jadi bukan A melainkan B. Ya, contohnya ya. Nah, itu yang konjungtor korelatif. Yang terakhir ada konjungtor antar kalimat. Nah, yang mana contohnya antar kalimat? Contohnya adalah biasanya ada kalimat, misalnya A, B, C, titik. Lalu kalau saudara-saudara lihat, meskipun demikian, koma, ya, atau A, B, C, titik, jadi, koma, ya, seperti itu ya. Atau A, B, C, titik, oleh karena itu, koma, itu contoh konjungtor yang keempat, yaitu yang antar kalimat. Nah, yang antar kalimat boleh ditempatkan seperti sedangkan ini, karena kalimat sebelumnya selesai, dan yang konjungtor antar kalimat silakan dituliskan setelah titik. Sementara yang 2 di awal tadi, khususnya yang pertama ya, yang koordinatif, itu tidak boleh dilakukan seperti yang tertera di sini. Sedangkan kan termasuk yang koordinatif juga. Karena koordinatif ya, berada di intra kalimat, jadi ada dalam sebuah kalimat, ya berarti tidak boleh dipisahkan seperti contoh yang sedang kita lihat, harusnya titiknya dihilangkan. Nah, dan hal-hal semacam ini banyak sekali yang melakukan, ya, dan harus saudara-saudara hindari. Ya. Jadi harus tahu dahulu tentunya mana contoh yang koordinatif, mana subordinatif. Kecuali yang subordinatif. Mengapa subordinatif boleh ada di awal kalimat seperti ini? Karena yang subordinatif boleh dibalik. Misalnya karena, kalau kita buat kalimat, saya tidak dapat mengikuti kuliah karena sakit. Kalau dibalik kan, ada induk kalimat, ada anak kalimat kalau yang subordinatif. Karena tadi. Menjadi karena sakit, saya tidak dapat mengikuti kuliah. Sehingga karena boleh di awal, ya, karena alasan itu. Sementara yang koordinatif seperti dan, sedangkan, tetapi, ya,
serta itu tidak boleh ada di awal kalimat seperti pada contoh ini. Nah, sehingga saudara tolong ingat ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang semacam itu. Tentu pengetahuan mengenai kata penghubung atau konjungsi itu harus dikuasai. Dan minggu depan atau minggu berikutnya nanti insya Allah akan kita bahas juga khusus soal kata penghubung dalam bahasa Indonesia. Baik, kita sudah selesai di poin C. Selanjutnya kita ke poin D. Judulnya itu sudah jelas. Yang dibutuhkan sekarang adalah apa yang Saya Pak, Lenia. Saya Pak. Pak Lenia. namanya apa? Lenia Pak. Lenia Dayu Rizkia. Lenia Dayu Restia ya. Iya Pak. Baik, silakan Mbak Lenia. Jadi di sini di kalimat bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu ini semuanya itu adalah termasuk subjek saja. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai suatu kalimat yang baik atau efektif karena ada kata yang mendahulukan predikat sebelum predikatnya. Seperti predikat di sini kan kata berasal, ada kata yang sebelumnya. Baik, bagus sekali ya Mbak Lenia, jawabannya benar. Ya, langsung juga bisa menentukan fungsi, artinya sudah memperhatikan dengan baik pembelajaran kita yang sebelumnya. Nah, saudara-saudara, kata yang itu bukan kata yang terlarang ya, tetapi hati-hati, apalagi berada di posisi semacam ini, karena konsekuensinya adalah apa yang ada di sebelah kanannya itu menjelaskan apa yang ada di sebelah kirinya. Misalnya, ini contoh kalimat yang saya ulang-ulang di pembelajaran bahasa Indonesia ya. Kalau kita buat kalimat yang ada yang seperti ini, seorang nenek yang menyeberang jalan yang berada di depan gedung yang berlantai 5 yang dibangun oleh seorang pengusaha yang masih menjomblo hingga saat ini. Nah, itu gara-gara yang semuanya masih subjek sepanjang itu. Persis sama dengan konteks kalimat yang sedang kita bahas ini. Jadi semuanya adalah subjek, belum ada predikatnya. Jadi hati-hati dengan yang, bukan terlarang menggunakan yang. Ya, dan Mbak Lenia tadi sudah menjawab dengan benar. Baik, saudara-saudara, bagus. Sampai dengan saat ini kita lanjutkan. Nah, ini juga menarik ya, bahwa poin kedua yang menjadi syarat kalimat efektif adalah keparalelan bentuk. Apa itu keparalelan bentuk? Kita biasanya membuat kalimat dengan merincikan verba. Misalnya saya, biasanya kalau dahulu ada kalimat ketika SD SMP ya, ibu sedang menanak nasi, ya, apa lagi ya, menanak nasi, memasak apa, itu namanya merincikan verba. Ada bentuk-bentuk verba. Nah, pada konteks ini itu yang sedang kita bahas. Yang dimaksud dengan keparalelan adalah harus persis sama semua verba yang kita rincikan. Misalnya, kalau satu menggunakan me, minimal awalnya harus sama ya, yang akhirannya boleh tidak sama. Satu pakai me, yang lain juga harus pakai me. Satu pakai ter, yang kedua juga ter, yang ketiga juga ter. Satu pakai peng, yang kedua juga peng, ketiga juga peng. Satu pakai di, yang lain juga harus mengikuti memakai di ya, pada verbanya. Nah, sekarang kita bahas kalimat yang pertama, ya, yang tanda asteris pertama, yang ada kata ketika di awalnya. Kira-kira berdasarkan penjelasan keparalelan bentuk tadi, apa yang salah di kalimat ini? Yang itu Pak, yang Pak. Saya Pak. Saya hanya memilih yang nama. Siapa? Junian Bapak. You? Bapak. Ya, yang belum. Yang Mbak Junior. Saya juga belum, Pak. Ya, siapa namanya? Hanifah. Saya memilih yang tadi mengatakan saya juga belum. Siapa namanya? Hanifah. Hanifah. Hanifah ya. Silakan Mbak Hanifah. Apa yang salah? Ya, menurut saya yang salah itu kata pengaktifan. Seharusnya dia itu mengaktifkan, biar sama dia memasang lampu dan mengaktifkan internet sama-sama imbuhannya me dengan me gitu. Ya, baik. Pilihannya tentu ada dua ya. Apakah yang dua itu mengikuti yang satu atau satu mengikuti yang dua. Tapi ini bukan soal kuantitas mana yang lebih banyak, tapi mana yang pas.
Nah, jawaban Mbak Hanifah tadi sudah benar, berarti yang harus diikuti adalah tentu yang me. Karena kalau dikatakan yang mengikuti yang pe, menjadinya ketika pemasukan ruang kerjanya kan tidak bisa juga. Baik. Nah, ingat ya nama ya. Sekarang kalimat kedua. Siapa? Iya, Sade bisa, Pak. Nah, selain Iya, Sade bisa, Pak. Hilda Mita Samitri. siapa? Hilda Mitri. Zilda. Liza Ayu. Hilda Mita Samitri. Oke, silakan Mbak Zilda. Sesudah memahami dan menghayati, Pancasila harus diamalkan. Seharusnya kata memahami dan menghayati tidak memakai imbuhan me, tetapi diganti dengan imbuhan di. Ya, bagus ya. Sekaligus sudah mempraktikkan konjungtor korelatif. Tidak itu pasangannya dengan tetapi. Nah, ini bagus nih. Jawabannya juga benar. Berarti yang harus diikuti adalah yang di, menjadi sesudah dipahami dan dihayati, Pancasila harus diamalkan. Karena kalau mengikuti yang ya, menjadi sesudah memahami dan menghayati, Pancasila harus mengamalkan. Secara awam kita akan bertanya, mengamalkan apa kan? Ya, secara rumus bahasanya, ya tentu mengamalkan itu adalah predikat yang berupa verba transitif, membutuhkan atau mewajibkan kehadiran objek di sebelah kanannya. Sehingga wajar secara awam kita bertanya kalau ada yang mengatakan Pancasila harus mengamalkan, ya mengamalkan apa? Nah, sehingga benar jawaban Mbak Zilda tadi, yang mengikuti harusnya mengikuti adalah yang memahami dan menghayati, berubah menjadi dipahami dan dihayati. Baik, bagus sekali saudara-saudara. Saya harapkan saudara-saudara sebelum ke salindia berikutnya, tolong menyebut nama langsung agar saya bisa menentukan siapa yang akan menjawab. Kalau bisa yang belum ya. Nah, kalau sudah lama kita tunggu, boleh yang sudah menjawab juga silakan mencoba menjawab. Nah, ini agak mudah menurut saya. Ya, mudah-mudahan menurut saudara-saudara juga. Poin ketiga adalah kehematan kata. Ya, tidak boleh boros. Yang pertama, yang A, hindari repetisi subjek. Repetisi subjek artinya kita tidak boleh mengulang, ya, mengulang subjeknya. Apalagi kalau subjeknya sama, misalnya pada konteks kalimat majemuk yang tengah kita lihat di poin A ini. Siapa kira-kira? Lulu, Pak. Nah, yang pertama bicara tadi. Lulu, Pak. Lulu siapa? Lulu Herayani. Herayani ya. Nah, silakan Mbak. Herayani. Ya, silakan. Karena dia tidak diundang, dia tidak datang. Seharusnya menjadi karena tidak diundang, dia tidak datang. Baik, benar ya? Ya. Ya, kata dia karena sama sebagai subjek, salah satunya harus dihapuskan. Tapi poin pentingnya adalah yang dihapus itu jangan yang ada di induk kalimat. Ya, yang mana induk kalimat? Yang induk kalimatnya adalah dia tidak datang. Ya, sementara yang anak kalimat tentu yang ada di sebelah kanan konjungsi atau konjungtor atau kata penghubung karena. Ya, jadi benar dari jawabannya yang harus dihilangkan adalah karena tidak diundang, dia tidak datang. Baik, ini lebih gampang ini, yang B. Hindari hiponim dan hipernim yang berdampingan. Atas nama siapa? Cahyani. Ya, Cahyani ya? Ya. Cahyani saja ya? Silakan Mbak Cahyani. Apa yang salah? Itu kata warna itu seharusnya dihilangkan. Ya. Karena itu pemborosan ya, karena merah sudah termasuk warna kan. Nah, itu yang disebut dengan hipernim dan hiponim, saudara-saudara. Hipernim itu kata umum, sementara hiponim kata khususnya. Misalnya kalau hipernimnya bunga, hiponimnya berarti ada bunga melati, bunga mawar, bunga anggrek ya, dan semacamnya. Baik, yang langsung saja ke poin C, siapa? Saya Ayu, Pak. Saya belum, Pak. Liza Ayu, Pak, belum. Lili Maharani. Yang Lili tadi Belum, Pak. Lili Maharani, Pak. Siapa namanya? Yang C. Yang bilang belum itu siapa? Saya, Pak. Ayo, Pak. Semua bilang belum, Pak. Lili, Pak. Enak, Pak. Ya, Lili.
Mbak Lili, silakan. Nama lengkapnya siapa? Nanti ada 2 Lili, saya susah. Lili Maharani. Lili Maharani. Maharani. Yang C, hindari penjamakan terhadap kata-kata yang jamak. Para tamu-tamu telah datang 1 jam yang lalu. Sini yang salah tamu-tamu, karena para tamu saja. Yang benar itu para tamu datang 1 jam yang lalu. Baik. Kalau dia bilang para tamu-tamu, boros Pak, tidak efektif. Baik, ya. Jadi hindari menjamakkan sesuatu yang sudah jamak. Para itu sudah jamak, ya. Tamu-tamu karena reduplikasi atau kata ulang itu juga jamak. Sehingga ada jamak pangkat 2 lah kita sebut ya. Pilihannya apakah tamu-tamu saja ya, atau para tamu. Termasuk juga ingin saya sampaikan, saudara-saudara, ketika MC, ya, saya menyebut MC dengan cara Indonesia ya. MC juga silakan boleh disebut dengan cara Inggris. MC seringkali mengatakan para hadirin sekalian. Ya, mungkin pernah dengar ya. Para hadirin sekalian itu juga jamak. Nah, bahkan jamaknya kalau dipangkatkan itu menjadi jamak pangkat 3. Ya, karena ada kata para, 1 itu jamak. Hadirin itu juga jamak, karena hadirin berarti semua orang yang hadir. Ya, kemudian ditambah dengan sekalian. Ya, sekalian itu juga jamak. Nah, oleh karena itu, kalau ada yang menjadi MC atau pembawa acara atau pewara atau punya teman yang terbiasa, ya silakan disampaikan bahwa yang pas itu seperti apa. Tentu yang pas adalah kita memilih salah satu di antara yang jamak tadi. Cukup hadirin yang kami muliakan misalnya ya. Baik, sekarang langsung sebut nama. Saya Pak Saya Lisa Pak. Ayu. Saya Pak. Yang laki-laki sekali saja. Untuk menutup salin dia yang ini. Laki-laki siapa? Ada tadi suaranya. Saya. Ya. Ya. Saya Pak. Lunario. Ulangi namanya. Lunario Aprinova. Ya, lebih jelas lagi ya. Lunario Aprinova. Lunario, silakan Mas Lunario. Hindari menggunakan sinonim yang berlebihan. Anda dipersilakan naik ke atas untuk beristirahat. Yang harus dihilangkan yaitu ke atas, karena naik sudah tentu ke atas, Pak. Baik, ya, jelas ya. Saya kira yang lain juga sudah paham, tapi ini resikonya Mas Lunario. Banyak sekali yang mengucapkan hal semacam ini ya, ada naik ke atas, terutama yang paling banyak itu coba maju ke depan, ya cukup maju sebenarnya, tidak perlu ke depan. Ada juga yang turun ke bawah, ya, atau mundur ke belakang. Lalu kadang-kadang ada yang bertanya, kalau keluar kemana? Ya, keluar ya jawabannya ke kasih luar, arahnya keluar gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Tolong dinonaktifkan jika ada yang mikrofon yang masih aktif, apalagi ada suara di dekatnya. Kita selesai di kehematan kata, kita lanjut sekarang. Ya, di kecermatan. Nah, di poin kecermatan inilah kita bahas soal ambiguitas atau ketaksaan. Ada makna yang ganda atau lebih di situ, sehingga akan menyulitkan pendengar atau pembaca ketika melihat mendapatkan kata-kata ini atau konstruksi. Cermat. Yang sulit biasanya, yang muncul ya, kemunculan ketaksaan atau ambigu itu pada tulisan, bukan lisan. Kalau lisan kita bisa atur jedanya di mana, sehingga bisa ditentukan ya, mana ya. Misalnya pada kasus ini ya, ada buku sejarah baru, ada istri jenderal yang ramah. Anda akan bertanya, tolong dinonaktifkan dahulu yang mikrofonnya aktif karena mengganggu lalu lintas suara kita. Ya, baik, saya lanjutkan. Misalnya di Salindia ini ya, kita bertanya, kalau yang membaca tulisannya, ya, yang baru itu yang mana? Apakah bukunya yang baru, ataukah sejarah yang baru, begitu kan? Begitu pula konstruksi yang di bawahnya. Yang ramah itu siapa? Istrinya kah yang ramah atau jenderalnya yang ramah? Nah, sehingga dalam konteks semacam ini kita harus berhati-hati karena ini contoh yang taksa atau ambigu ya. Ada 2 makna yang hadir di situ, terutama dalam kondisi tulisan seperti ini. Kalau lisan kan kita bisa atur, kita kasih jeda atau kita berikan jeda, ya mana yang baru kita tekankan.
Nah, untuk konteks ini, yang pertanyaan nanti di kalimat bawahnya ya, saya ingin memberitahu dahulu ke saudara-saudara, jika di dalam tulisan harus menang ini, ya, tulisan semacam ini, cara untuk memisahkan mana yang baru adalah dengan menempatkan tanda hubung. Ya. Diperhatikan kursor yang bergerak ini, jika yang baru adalah buku, berarti kursor ada di sini, ya, di antara buku dan sejarah. Jika yang baru adalah sejarah, berarti kursor ada di antara sejarah dan baru. Begitu pula di konstruksi yang di bawahnya. Jika yang ramah itu adalah istri, berarti posisi tanda hubungnya di sini. Ya. Jadi meletakkan tanda hubung. Kemudian, jika yang ramah itu adalah jenderalnya, berarti posisi tanda hubungnya diletakkan di sini. Jadi tanda hubung yang akan membantu untuk diperlihatkan mana sebenarnya yang terikat di situ ya, sehingga jelas yang baru itu yang mana, yang ramah itu yang mana. Nah, sesuai dengan pembahasan di Salindia ini kesempatan kembali kepada saudara-saudara, kira-kira kalimat yang ada di bawah ini, ya, mana yang ambigu di situ? Siapa yang bisa tunjukkan? Silakan. Ayo, tadi beramai-ramai, kenapa sekarang agak sepi? Nama dahulu. Yang buku Lenia Nama? Dayuriskia. Siapa? Lenia Dayuriskia, Pak. Leni ya? Ya. Yuriskia ya? Ya, Lenia Dayuriskia. Oh, Lenia, yang tadi pernah, nah, sekarang tinggal saya tambah. Silakan Mbak Lenia. Di kata ini kayaknya yang tidak cermat, yang bagian pertama Pak, buku sejarah baru. Bukan, itu tadi sudah saya bahas. Oh, sudah dibahas. maaf Pak. Jadi pertanyaan sekarang di bawahnya ya. Ya Pak. Iin Sumarlin. Silakan, atas nama Iin tadi yang Sumarlin. pertama Iin. Silakan. Ya, Ya, Iin silakan Sumarlin. Mbak Iin Sumarlin. Menurut saya karena kepadatan program untuk tahun anggaran ini pelatihan karyawan baru dapat dilaksanakan pertengahan bulan Juli. Yang kurang tepat itu yang seharusnya ditambahkan tanda hubung setelah karyawan baru. Ya, setelah karyawan baru. Berarti setelah kata baru gitu ya? Ya. Cukup ditentukan saja. Yang saya minta adalah apa yang membuat kalimat ini ambigu, ada ambiguitas di dalamnya. Kata-kata apa saja yang membuatnya ambigu? Untuk tahun anggaran ini nggak kebalik. Untuk tahun anggaran ini. Padahal tadi sudah benar jawaban yang Mbak Iin itu, tinggal disebut saja. Kata karyawan baru. Ayo. Karyawan baru. Karyawan baru. Baik. Ya, Ya, kita jawab saja ya. Antara ya dia karyawan baru atau karyawan ya. Atau ya, betul. Di situ kan ada pelatihan karyawan dan baru. Ya, yang menjadi persoalan ketaksaan di sini adalah karena kepadatan program untuk tahun anggaran ini pelatihan karyawan baru. Jadi yang baru itu apakah milik karyawan? Jadi karyawannya yang baru gitu, atau pelatihan karyawan baru dapat dilaksanakan. Nah, artinya baru bisa dilaksanakan pertengahan bulan Juli. Nah, itu ketaksaan ya, sehingga tadi Mbak Iin sudah bisa sedikit menentukan ya di mana posisi yang seharusnya. Kira-kira jelas ya? Jadi pelatihan karyawan baru, kata baru yang jadi masalah di sini. Apakah baru dapat dilaksanakan pelatihan karyawannya atau pelatihan untuk karyawan baru? Nah, itu contoh ketaksaan saudara-saudara yang akan membuat apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembicara atau penulis itu tidak persis sama ya, dengan yang didapatkan oleh pembaca atau pendengar. Dan itu tentu tidak efektif. Baik. Nah, ini banyak yang menulis ini atau banyak yang sebut, terutama MC juga atau pewara. Kelogisan bahasa, langsung saja. Apa yang tidak logis dari konstruksi yang pertama? Waktu dan tempat. Junior, Pak. Junior. Iin Sumarlin. Karena kedua-duanya sama pernah, ya. Saya persilakan yang
dahulu ya, Iin Sumarlin dahulu ya. Mbak Junior nanti masih banyak kesempatan. Menurut saya tidak logis waktu dan tempat kami persilahkan. Tidak mungkin waktu dan tempatnya yang dipersilahkan untuk melakukan sesuatu. Seharusnya siapa atau apa? Kepada saudara kami persilahkan. Ya, seperti itu ya. Kepada saudara kami persilahkan. Ya, kalau Mbak Junior Sapitri, bagaimana jawabannya? Sama, Pak. Sama ya, baik. Ya, saya berikan poin juga, karena tadi hanya 2 yang mengajukan diri. Ya, betul jawaban kedua teman kita ini, bahwa tidak logis waktu dan tempat tidak bisa dipersilakan. Saya sekaligus sampaikan ke saudara-saudara, yang benar itu silakan ya, tanpa H. Boleh pilih silakan, boleh pilih persilakan, ya bebas. Yang penting silanya tidak pakai H. Nah, yang dipersilakan tentu orang yang bisa berpindah ke podium, misalnya Pak Dekan, Kajur, atau Kaprodi gitu ya, sehingga waktu dan tempat tidak boleh disebut untuk dipersilakan. Nah, yang berikutnya siapa yang bisa? Ingat ya, bukan tulisan yang kita bahas di sini, bukan ejaan, melainkan kelogisannya. Kira-kira siapa yang mau menjawab? Iin Sumarlin. Ya, silakan Pak Iin Sumarlin. Presiden RI ke-7 menurut saya tidak logis, seharusnya Presiden RI yang ke-7. RI yang ke-7, baik. Ada sudut pandang yang lain selain Mbak Iin? Saya, Pak. Iis Hadiatunisa. Siapa? Iis Hadiatunisa. Iis Hadiatunisa. Ya, silakan Mbak Iis. Ya, menurut saya ini dia tidak logis karena tidak mungkin Presiden Indonesia itu ada 7 orang. Gitu, Pak. Mungkin seharusnya mantan Presiden ke-7. Mantan Presiden ke-7. Ya, Mbak Iis sebenarnya tadi sudah sedikit pas ya. Jadi yang tidak logis di sini, saudara-saudara, karena ke-7 itu ada di sebelah RI, berarti ke-7 itu milik RI. Padahal RI itu kan cuma 1, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu hanya 1. Yang seharusnya ke-7 itu adalah kan presidennya. Presiden itu kan ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga, ya, lalu ada presiden ke-7. Sehingga strukturnya harus dibalik, yaitu presiden ke-7. Karena ke-7-nya milik Presiden Republik Indonesia. Nah, saya sekaligus juga menyampaikan soal ejaan, kembali saya ingatkan, penulisan ke-7 misalnya ya, untuk kegiatan musyawarah misalnya, musyawarah nasional ke-7. Ada 3 pilihan, ingat ya, kita sudah bahas di video ejaan pada waktu itu. Pertama, silakan ditulis seperti ini, yaitu ke tanda hubung 7. Ya, tanda hubung memang salah satu fungsinya memisahkan antara huruf dengan angka. Yang kedua, saudara-saudara bisa gunakan huruf semua, tanpa spasi, ke-7 langsung. Yang ketiga, saudara-saudara bisa gunakan Romawi. Jadi, menulisnya langsung 7 Romawi, yaitu Musyawarah Nasional 7. Ya, itu pilihannya. Baik, kelogisan sudah, sekarang struktur perincian. Nah, ini tidak saya tanya ke saudara-saudara, saya sampaikan. Ketika menulis dan melakukan pemerincian, diharapkan saudara-saudara merincikan struktur ya. Jadi yang dari tinggi ke rendah, begitu pula dari yang rendah ke tinggi. Tidak serampangan ditulis sembarangan begitu ya. Nanti menteri dahulu, baru presiden, baru gubernur. Ya. Sesuai kebutuhan tentunya, yang pasti tolong strukturkan ya merinciannya agar rapi. Itu saja untuk poin yang ke-6 ini. Nah, ini kita masuk ke poin terakhir, kelugasan. Nah, kelugasan ini kalau bahasa kalian biasanya dalam bahasa Inggris, to the point ya. Jangan sampai menyebutkan sesuatu yang tidak diperlukan sebenarnya. Nah, di kalimat A dan B ini, pada salin dia yang tengah saudara lihat, ini ada beberapa kata yang tidak diperlukan sebenarnya, tetapi hadir dalam kalimat tersebut atau konstruksi kalimat tersebut. Dan pertanyaannya, kita ke poin A, kira-kira kalimat A agar efektif itu harusnya seperti apa? Apa yang dibuang? Silakan. Melinda Septiani, Pak. Iqbal Mulyaman, Pak. Siapa? Melinda Septiani, Pak. Yang pertama tadi Septiani ya? Melinda, Pak. Melinda Septiani ya? Ya, Pak. Hah? Ya, Melinda Septiani. Silakan. Silakan Mbak Melinda Septiani. Kata yang harus dihapus itu, menurut saya, maaf kalau salah, Pak, mau tidak mau. Ya. Selain itu,
Selain mau tidak mau apa lagi? Kira-kira kalimatnya agar efektif menjadi seperti apa? Terus meningkatnya permintaan terhadap produk kertas, memaksa industri kertas menambah produksinya dan lebih meningkatkan mutu kertas itu sendiri. Berarti yang dihapus hanya mau tidak mau menurut Mbak Melinda ya? Pak Liza Ayu, Pak. Ya. Liza Ayu, Pak. Liza Ayu, Pak. Belum. Liza Ayu, Pak. Lida Ayu ya? Rio. Liza Ayu, Pak. Liza Ayu. Silakan. Yaman, Pak. Henanggreni, Pak. Balmu Yaman. Pak, belum. Yang Ayu dahulu. Tenang, masih banyak kesempatan. Kita belum latihan ini, ada soal-soal latihan nanti juga. Yang ada unsur Ayu tadi namanya, Lida Ayu ya? Liza, Pak. Liza Ayu. Liza Ayu, silakan Mbak Liza. Terus meningkatnya permintaan terhadap produk kertas yang dihilangkan pertama kalimat mau tidak mau, kata mau tidak mau, dan kata lebih sebelum meningkatkan. Kalimatnya menjadi agar efektif itu seharusnya terus meningkatnya permintaan terhadap produk kertas, memaksa industri kertas menambah produksinya dan meningkatkan mutu kertas itu Baik, terima kasih Mbak Liza Ayu. Saya persilakan satu tadi ada laki-laki dan sudah sempat pertama tadi siapa? Terakhir ya untuk yang kalimat A. Silakan. Mas siapa tadi ada yang sempat ingin menjawab laki-laki? Iqbal tadi kalau nggak salah, Pak. Iqbal siapa? Silakan Mas Iqbal. Enggak, Pak. Mas Iqbal apa siapa tuh? Silakan. Muhammad Hamdi. Terus meningkatnya permintaan terhadap produk atas nama siapa, Mas? Ya, Pak. Namanya. Nama lengkapnya dahulu. Muhammad Hamdi, Pak. Muhammad Hamdi, silakan. Mungkin yang dihilangkan pertama kata terus diganti karena, Pak. Ya. Terus yang kedua kata mau tidak mau, yang ketiga kata lebih. Sehingga kalimatnya berbunyi karena meningkatnya permintaan terhadap produk kertas, memaksa industri kertas menambah produksinya dan meningkatkan mutu kertas itu sendiri. Baik, ya kalau seperti itu sebenarnya ada satu fungsi yang hilang ya kalau tadi ya. Saya Pak, Junior. Junior terakhir ya untuk yang kalimat A. Silakan langsung. Kalimatnya seperti apalah langsung. Terus meningkatnya permintaan terhadap produk kertas, memaksa industri kertas menambah produksinya. Gitu. Terima kasih. Ini ekstrem sekali menghilangkan kalimatnya ya. Baik. Terakhir Iis, Pak. Saya Pak. Saya Pak. Terakhir Iis. Iis ada Tunista. Iis sudah tadi ya? Belum ya? Sana, Pak. Saya yang B aja, Pak. Nggak usah yang A. Saya juga belum, Pak. Ya, tenang saja. Soalnya masih banyak ini. Ya. Kita belum latihan. Ini terakhir. Tapi ada soal latihan nanti. Ada 2 latihan saya berikan. Saya rasa untuk yang pertama ini selesai dahulu ya. Nanti di kesempatan berikutnya, tenang saja. Saya silakan bagi yang belum. Untuk kalimat A, saudara-saudara, itu kan ada redaksi terus meningkatnya. Seharusnya tidak perlu seperti itu. Cukup diganti kata yang berupa ini, yang berkelas nomina, peningkatan. Jadi peningkatan permintaan terhadap produk kertas, tadi sudah benar, mau tidak perlu, ya karena sudah ada kata memaksa. Jadi peningkatan permintaan terhadap produk kertas memaksa industri kertas, tentu harus industri kertas ya, bukan industri yang lain, menambah produksi, ya, dan meningkatkan, ya boleh juga lebih ya, dan lebih meningkatkan mutu kertas, ya. Nah kata sendiri itu sendiri tidak perlu ditulis sebenarnya, dan orang-orang sering sekali bercakap atau berbicara, misalnya program yang tadi program itu sendiri misalnya ya, program itu sendiri atau saya sendiri, padahal sendiri itu tidak perlu disebut ya. Seolah-olah ingin mengulang bahwa dirinya sedang menjomblo hingga saat ini gitu. Di kata sendiri terus diulang. Oleh karena itu, saudara-saudara, di kalimat A ini cukup diganti tadi peningkatan permintaan terhadap produk kertas, memaksa industri kertas menambah produksi dan lebih meningkatkan mutu. Ya, sampai situ juga boleh. Ya. Karena tadi sudah membahas konteksnya adalah pembahasan mengenai kertas.
Yang B mudah, silakan. Yang pertama menyebut nama. Saya Pak. Leni ada Yuriskia. Saya Pak. Leni ada Yuriskia, Pak. Umi Apriani. Lestia. Yang ada Lestia sudah. Leni ada Yuriskia, Pak. Iya, yang ada Lestia mulu dari sana apa belum pernah? Ganti yang belum, Pak. Ya, yang sekarang begini, agak adil yang tidak sekarang cukup mengajukan namanya, menurut saya dan Leni, kita berikan kesempatan ke rekan-rekan yang lain. Nah, yang belum tadi siapa? Yang mengibas sekali suaranya, saya juga belum, Pak. Itu siapa? Hena, Pak. Hena, ya baik. Tenang, dengar juga ada nama sebelumnya. Akan saya silakan nanti. Silakan Mbak Hena, siapa nama lengkapnya? Oke, Hena Anggraini, Pak. Anggraini ya? Menurut saya kesalahannya itu pada kata tradisionalnya, soalnya terlalu berlebihan. Jadi berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi pelayanan kesehatan yang menggunakan keterampilan dan pelayanan kesehatan yang menggunakan ramuan. Baik, boleh juga begitu ya. Ada yang lebih bisa mengurangi lagi agar lebih. Saya Pak. Saya Pak. Saya Pak. Iqbal Mulyaman, Pak. Umi Apriani. Margaret, Pak. Baik, saya Pak. Nah, begini saja. Umi Apriani, Margaret, saya catat dahulu ya. Laki-laki tadi siapa namanya? Iqbal. Riza Ayu, Pak. Riza Ayu sudah ya? Liza Ayu sudah. Sekarang saya berikan Umi Apriani kesempatan untuk yang kalimat B. Baik, Pak. Menurut saya di sini biar terjadi kalimat kelugasan, biar lugas, itu berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan terbagi menjadi pelayanan yang menggunakan berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi pelayanan yang menggunakan keterampilan dan menggunakan ramuan. Ya, itu memang ekstrim, tetapi itu yang diminta ya. Jadi ada pelayanan kesehatan yang tidak perlu terlalu diulang-ulang, begitu ya. Baik. Nah, saudara-saudara, sebelum saya tutup soal substansi kalimat efektif yang tengah kita bahas, cara untuk membuat kalimat efektif yang pertama tentu harus mematuhi syarat-syarat yang sudah kita bahas. Yang kedua, saudara-saudara juga diizinkan untuk mengubah konstruksi kalimatnya, struktur kalimatnya, menambah, mengurangi, dengan catatan tidak mengubah konsepnya. Nah, itu catatannya. Pertama, perhatikan syaratnya. Yang kedua adalah silakan diubah konstruksinya dengan catatan tidak boleh mengubah konsep. Jika saudara-saudara diminta untuk mengubah atau membuat kalimat menjadi kalimat yang efektif. Nah, sesuai yang saya sampaikan tadi, kita selesai untuk yang materi. Sekarang kita latihan. Nah, ini ada latihan 1, ada 3 soal. Siapapun boleh, ya. Tentu yang pertama saya silakan adalah Mbak Margaret dan Mas Iqbal kalau mau. Ya, boleh dipilih nomor berapa yang diinginkan untuk dianalisis dan divonis kalimatnya. Silakan. Saya Pak. Atas nama siapa? Hanifah. Baik, Anita. Karena Mbak Margaret, Mas Iqbal belum nih ya? Siapa nama? Hanifah, Pak. Oh, Hanifah. Silakan, Mbak Hanifah. Yang nomor 1. Silakan. Di sini ada kalimat mengenai bahasa nasional Indonesia dewasa ini menghadapi bermacam-macam persoalan. Seharusnya itu dia bilang bahasa Indonesia dewasa ini menghadapi bermacam persoalan gitu. Jadi kata mengenai dengan nasional serta bermacam-macamnya itu dihilangin. Gitu, Pak. Ya, dihilangkan ya, gantiin dengan kan ya. Ya, juga tadi dia bilang, siapa yang bilang ya? Tidak ada yang ya, Pak. Pertama, yang nasional tidak perlu dihapus karena konsep bahasa nasional itu ada. Iya, Pak. Tadi sudah benar ketika mengatakan yang membuat kalimat itu salah adalah kata mengenai. Sama kasusnya dengan preposisi dalam yang kita bahas di awal tadi. Sehingga bisa menjadi bahasa nasional Indonesia dewasa ini menghadapi bermacam persoalan.
Ya. Masih saya persilakan Mbak Margaret atau Mas Iqbal. Saya Pak. Iya Pak, nomor 3 saya Margaret. Nomor 3. Margaret, ya Mbak Margaret dahulu. Ya, yang nomor 3 itu menurut saya terjadi pemborosan kata Pak. Maka harus dihemat kata pada kalimat tersebut menjadi Pak Hairudin sedang membahas kegiatan ekstrakurikuler. Tidak perlu ditambahkan tentang, karena membahas itu sudah jelas di situ membahas kegiatan ekstrakurikuler. Gitu menurut saya Pak. Baik, jawaban Anda benar Mbak Margaret. Yang boros di situ ya kita sebut ini tidak hemat alias boros. Ada kata tentang, tidak sesuai konteks juga. Jadi tentang dihapus, tapi alasannya adalah ini secara alasan berdasarkan struktur fungsi ya. Saudara-saudara, kata membahas itu adalah verba dan menduduki fungsi predikat. Sementara kata tentang itu adalah preposisi. Ya, satu contoh preposisi berarti kata tentang sampai dengan akhir itu adalah unsur yang akan mengisi keterangan. Karena di pembahasan sebelumnya, di video sebelumnya kita telah bahas bahwa preposisi itu kemungkinan besar akan mengisi fungsi keterangan. Apa yang menjadi masalah di sini yaitu verba membahas. Karena verba membahas ini adalah termasuk verba transitif istilahnya. Verba transitif itu adalah verba yang mengharuskan hadirnya objek. Contoh kalau kita potong, Pak Hairudin sedang membahas, kan tidak bisa. Pasti secara awam kita bilang membahas apa, gitu kan? Nah itu yang disebut dengan transitif, mengharuskan kehadiran objek di situ. Sehingga yang sebenarnya diminta adalah objek, tetapi yang hadir gara-gara ada kata tentang malah keterangan. Nah itu tidak boleh atau melanggar kalimat itu ya. Sehingga ketika tentang dihapus, kegiatan ekstrakurikuler menjadi objeknya. Nah, itu alasan ya secara kebahasaan. Baik, terima kasih Mbak Margaret dan juga kawan-kawan yang lain. Sisanya di nomor 2. Apakah Mas Iqbal masih ingin mencoba? Enggak apa-apa, salah kan Pak? Ya, enggak apa-apa, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Ya, makasih Pak. Iqbal siapa nama lengkapnya? Iqbal Mulyaman Pak. Ya, silakan. Jadi di sini ini terjadi pemborosan kata Pak. Gaji guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan berdasarkan pada perjanjian kerja. Begitu. Cukup sampai kerja begitu? Ya. Baik. Nah, boleh. Ya. Sudut pandang yang lain. Siapa yang bilang Pak tadi? Mitri. Ya, siapa tadi? Mitri? Hilda. Ya, Hilda. Saya pilih Mbak Hilda. Silakan. Hilda siapa? Ini nama lengkapnya saya belum catat. Hilda Mita Samitri. Baik, silakan. Menurut saya agar lebih efektif lagi kalimat nomor 2, gaji guru diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan kesepakatan kerja bersama. Baik, sebentar saya catat sesuatu. Ya, Mbak Hilda sepertinya sudah menemukan sesuatu, yaitu yang membuat kalimat ini bermasalah adalah adanya kata yang. Yang. Tapi dengan dihapusnya yang sebelum predikat diangkat, itu akan tetap membuat kalimat menjadi tidak logis. Karena subjek gaji guru, predikatnya diangkat. Apakah gaji bisa diangkat? Kan tidak bisa. Dinaikkan bisa, ya diangkat tidak bisa. Artinya masih belum tepat. Hati-hati ya, harus semua simultan, ya, semua syarat-syarat tadi harus terpenuhi. Saya berikan kesempatan satu lagi. Siapa Saya Pak Iin Sumarlin. Saya Pak Iin. Iya Pak. Iin Sumarlin. Ya, Iin Sumarlin sudah saya catat. Yang setelah Iin Sumarlin ada orang lain yang belum? Saya Pak pengen coba. Siapa? Ida Ayu Wayan. Ida Ayu Wayan Aprilia. Silakan, Mbak Ida Ayu Wayan. Menurut saya seharusnya kalimatnya menjadi gaji guru yang diangkat oleh satuan pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat dengan berdasarkan kesepakatan gaji guru yang diangkat oleh satuan pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat dengan kesepakatan berdasar kesepakatan kerjasama. Gitu Pak. Begitu ya? Masih belum, tapi terima kasih sudah menjawab. Kira-kira bagaimana ini masalah kalimat 2 ini? Sepertinya kompleks ya. Silakan. Pak. Ulang. Yang belum? Saya Pak Hendra Kusuma Putra.
Lalu Nah, ini belum sekarang, terutama laki-laki karena tadi dominasi perempuan ya. Hendra siapa? Hendra Kusuma Putra. Silakan Mas Hendra Kusuma Putra. Menurut saya, agar menjadi lebih efektif, yaitu gaji guru yang diangkat satuan pendidikan diselenggarakan masyarakat berdasarkan perjanjian dan kesepakatan kerja. Bagaimana tadi? Gaji guru ya? Gitu, Pak. Gaji guru yang diangkat satuan pendidikan diselenggarakan masyarakat berdasarkan perjanjian dan kesepakatan kerja. Baik, masih belum juga. Saya Pak, Lalu Teguh. Saya Pak. Ya, ini sebenarnya Mas Lalu Teguh dahulu ya. Siap. Silakan Mas Lalu Teguh. Saya Pak Alfis Andi. Menurut saya, Nah, gaji guru yang diangkat, gaji guru yang diangkat oleh satuan pendidikan berdasar dengan perjanjian kerja dan atau kesepakatan kerja bersama. Itu Pak. ya masih belum juga. Ini agak kompleks ya. Karena kalau saudara-saudara mempertahankan gaji guru diangkat, itu tidak logis. Gaji guru yang diangkat pun itu juga tidak logis. Nah, ini sekaligus saya jawab saja ya. Saya lagi Pak. Bisa Saya Pak. Saya Pak. Enggak pernah saya menjawab Pak. Siapa? Imam Pak Imam. Ah, Imam belum. Mohon maaf karena laki-laki jadi sekarang. Perkenalnya? Imam siapa? Nama lengkapnya? Imam Aulia Pak. Ya, ini terakhir ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa salah Pak ya? Tidak apa-apa, silakan. Gaji guru yang diangkat satuan pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan pada perjanjian kerja. Gitu aja Pak. Dulu Pak, dulu. Saya Pak. Ada tulis terakhir Pak. Ada tulis terakhir Pak. Ada tulisan Pak. Dulu. Lenia. Gaji yang diangkat. Ya Pak. Kalau tetap mempertahankan gaji guru yang diangkat, bagaimanapun tetap tidak logis. Gaji guru tidak bisa diangkat. Yang bisa diangkat itu mungkin gurunya, ya kan? Jadi gaji dihapus saja. Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan berdasar dan seterusnya. Saya Pak. Itu pun belum selesai karena tidak ada predikat. Itu hanya subjek gara-gara yang terus berulang-ulang sampai dengan kata kesepakatan kerja bersama. Sehingga kali ini ada dua. Pertama, hanya terdiri atas subjek. Yang kedua, tidak logis jika masih mempertahankan kata gaji. Nah, kemudian ada dan atau di situ, dan garis miring atau. Mungkin ada yang merasa ini tidak benar. Ya. Dan garis miring atau itu boleh. Nah, ini biasanya terletak di bahasa-bahasa hukum, ya, dan ada contohnya di PBBI, sehingga boleh ya, bagi saudara-saudara yang mungkin meragukan penulisan dan garis miring atau. Jadi begitu ya untuk soal nomor 2. Dan tenang saja bagi yang belum, kita masih punya latihan 2. Ini kan latihan 1. Ya, tentu dengan tingkat kesulitan yang sedikit lebih tinggi. Baik, silakan. Saya utamakan yang belum sekarang ya. Bagi yang sudah, tolong tidak lagi menjawab karena sudah ada catatannya di saya. Yang belum, silakan dipilih. Boleh nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 lebih dahulu. Silakan. Miratun Hasanah, Pak. Siapa? Miratun Hasanah. Uswatun ya? Miratun. Oh, Nur Atun. Wah, ini sampai Miratun, Pak. Miratun. Miratun Oh, Hasanah, Pak. Ya. Maaf Silakan. kalau salah. Maaf kalau salah, Pak. Tidak apa-apa. Kita sedang belajar. Silakan, nomor berapa? Bentar, Pak. Ini dibuat orang Padang dan Himayatullah nomor 2, Pak. Nomor 3, Pak. Nomor Yang 2, Pak. Miratun Hasanah nomor berapa? 3, Pak. Ya, nomor 3, silakan. Ya. Harusnya itu Silakan. tugas tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya. Aduh,
Ayo, Mbak Miratun Hasanah. Atau yang lain dahulu ya, sambil berpikir dahulu Mbak Miratun Hasanah. Nomor 2 Pak, Liza Ayu Pak. Nomor 2 Pak. Ya. Nomor 2 Pak, Liza Ayu. Pak, tadi. Nomor Yang 3. Ayu Pak. Pak. Pak, belum dari tadi saya Pak. Ya, belum dari tadi itu. Siapa namanya? Kita Sari Pak. Pak. Pelan-pelan, siapa? Leni Puspita Sari. Rini Puspita Sari. Leni Pak, Leni Pak, bukan Reni. Pak. Silakan Leni Puspita Sari. Nomor berapa? Dari tadi. Iya. Tugas tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan produk nasional, mendorong daya guna produksi, serta menjamin mutu barang dan jasa sehingga meningkatkan daya saing. Baik, saya sudah tangkap jawabannya benar, karena yang nomor 3 ini poinnya adalah di keparalelan bentuk. Ya, jadi karena yang lain menggunakan me, ya, jadi peningkatan itu juga harus ikut menggunakan me. Meskipun tadi Mbak Leni membacanya ada yang dikurang-kurangi juga ya, sepertinya sebenarnya tidak perlu dikurang-kurangi. Yang harus diganti itu hanya kata peningkatan menjadi meningkatkan. Sisa nomor 1 dan nomor 2, yang belum. Saya Pak. Saya Pak. Ayatilah Pak nomor 2. Ayatilah? Ayatilah Pak nomor 2. Saya pilih yang Ayatilah itu. Siapa nama lengkapnya? Himayatilah Pak. Oh, Himayatilah. Silakan nomor 2, Himayatilah. Nomor 2 Pak. Ya, silakan. Seharusnya nomor 2 itu adalah Badan Bahasa dan Gramedia menerbitkan sebuah buku. Menerbitkan sebuah buku. Ini ekstrim ya, mengubah konstruksi. Saya Pak Munaifat Nabila. Saya Pak. Anteni belum Kalau lalu lintas suara berbenturan seperti itu. Jadi yang Saya Pak. Angreni Pak. Lunario. Ella Anggreni belum Pak. Kalau yang seperti Mas Nunario tadi kan sudah pernah, tidak perlu menyebut namanya. Ya, Anggreni belum Pak. Pak. Anggra ini ya tadi ya? Kak Mela Pak. Siapa? Mela Anggreni. Mela Anggra ini ya, silakan. Nomor berapa? Silakan. Buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan diterbitkan oleh Gramedia. Ya, selesai. Ya, jadi ini soal atau poinnya adalah keparalelan bentuk juga. Kalau satu memakai dibuat, berarti yang setelah dan juga harus memakai di, yaitu diterbitkan oleh Gramedia. Bagus Mbak Mela Anggra ini. Ya, yang terakhir nomor 1. Ya Pak, Iin Sumarlin. Iin Sumarlin sudah. Yang belum. Ini karena terakhir nih ya. Jangan sampai ada yang kecewa nih. Nanti menangis di sudut tembok kosnya ya. Silakan siapa? Tumben sepi jadinya nih. Ya Pak. Yang belum? Belum ya? Atas nama siapa? Kalau tidak ada yang menyebut nama baru lagi, saya persilakan Mbak Iin Sumarlin. Miratun Pak. Siapa? Miratun Hasanah tadi Pak. Miratun Hasanah. Oh iya, karena tadi tidak sempat menjawab. Sekarang saya silakan. Silakan. Diubah itu Undang-Undang Pasal 52 Ayat 2 SJSN memerintahkan kepada keempat badan tersebut untuk melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang SISN. Yang diubah itu undang-undang di awal. Yang diubah apa? Undang-undang itu ada pada awal sebelum pasal 52 ayat 2 itu Pak. Ya, tapi bukan itu poinnya ya. Ya maaf Pak. Tidak apa-apa Mas Miratun Hasanah. Ya, sudah bisa menjawab. Silakan. Kalau tidak ada, saya berikan kepada siapa? Ida Ayuwayan Pak. Ida Ayuwayan, boleh karena Mbak Iin terakhir nanti ya, setelah Mbak Ida Ayuwayan ya, silakan. Pasal 52 ayat 2 UU SJSN memerintahkan keempat badan untuk melakukan penyesuaian dengan UU SJSN. Baik, selesai.
Ini persis sama dengan yang apa tadi, ada kata tentang ya, yang tidak diperlukan. Karena kata memerintahkan sebagai predikat di situ merupakan verba transitif. Kepada, kita ketahui bersama bahwa itu adalah preposisi atau kata depan, di, ke, dari, dalam, pada, kepada, ya. Sehingga kalau hadir kepada di situ berarti semuanya akan menjadi frasa preposisi. Sementara memerintahkan mengharuskan hadirnya objek. Persis sama dengan kata tentang tadi. Baik, bagus sekali Mbak Ida Ayuwayan, ya. Terima kasih sudah menjawab. Begitu pula rekan-rekan yang lain. Nah, sekarang kita sudah selesai. Izinkan saya menutup dahulu. Baik, saudara-saudara, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya ingin menyimpulkan dahulu sekaligus merefleksikan apa saja yang telah kita bahas sore ini. Luar biasa semangat saudara-saudara, ya. Mohon maaf tadi jika ada yang belum berkesempatan, tetapi jangan khawatir karena kita masih punya minggu depan. Saya masih punya banyak sekali perbendaharaan kalimat yang akan menjadi bahan kita untuk berdiskusi kembali. Terutama akan saya utamakan yang belum sempat, ya, karena nama-namanya sudah tercatat di sini, yang sudah, begitu ya. Nah, poin penting di pertemuan kali ini adalah saudara-saudara bisa memvonis, punya kemampuan dalam memvonis sebuah kalimat itu, pertama, benar atau salah, standar atau tidak. Yang kedua, saudara-saudara harus bisa memvonis apakah kalimat tersebut efektif atau tidak. Bagaimana cara membuat kalimat efektif? Yang pertama, tadi sebagaimana yang saya nyatakan, harus mematuhi, harus mengimplementasikan syarat-syarat atau ciri-ciri yang telah kita bahas. Yang kedua, saudara-saudara bisa saja mengubah kalimat tersebut, alias mengubah konstruksinya, mengubah strukturnya, mengurangi unsurnya atau menambahkan unsurnya dengan cara yang tidak terlalu ekstrim, ya. Tadi kan ada yang ekstrim, yang saya maksud dengan ekstrim ada yang mengubahnya sampai mengurangi terlalu banyak begitu, ya. Nah, silakan diubah, yang penting bisa menjadi kalimat efektif. Jadi itu saudara-saudara untuk pertemuan kita sore ini. Terima kasih telah hadir, dan untuk pembelajaran yang akan datang gambarannya adalah kita akan melanjutkan latihan menganalisis kalimat efektif ini. Ya, saya masih punya, sebagaimana yang saya sampaikan, masih punya banyak sekali kalimat. Ada latihan 3, latihan 4, latihan 5, dan latihan 6 yang belum saya tampilkan. Sehingga silakan dibaca kembali poin-poin yang sudah kita bahas untuk menjadi bahan persiapan minggu depannya. Nah, sekali lagi terima kasih, luar biasa semangat saudara-saudara dalam mengikuti diskusi sore ini. Sebelum kita tutup kuliah kita, marilah kita berdoa, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini merupakan ilmu yang bermanfaat, ya, bagi diri sendiri dan orang lain. Saya pimpin berdoa, ya. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian saudara-saudara, saya doakan semoga sehat selalu, ya, dan bisa mengikuti kuliah-kuliah lainnya. Mohon maaf jika ada beberapa hal yang kurang berkenan dari penyampaian saya pada sore hari ini. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali, jangan lupa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Belum bisa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.